Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, sebuah kenikmatan yang luar biasa ketika Allah berikan kepada kita kemudahan untuk bisa mengangkat kelopak mata yang beratnya tidak lebih dari 2 gram. Bagi atlet angkat besi itu berat jika mereka tidak terbiasa untuk bangun subuh. Seorang hamba dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah dia wafat sesaat. Karena hakikat orang yang tidur, dia sedang menjalani wafat sesaat. Sebagaimana yang Allah Ta'ala tegaskan di surat Az-Zumar ayat 42, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah lah zat yang mewafatkan jiwa ketika sudah mati. Wallati lam tamut fi manabiha, dan jiwa yang belum waktunya mati fi manamiha, ketika dia sedang tidur. Fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut, lalu Allah tahan sebagian jiwa yang Allah tetapkan untuk mati, sehingga dia tidur tadi malam tapi bangunnya besok di hari kiamat. Ada salah satu kawan saya di Jogja, dan tadi sebelum subuh dapat informasi jam 2 tadi malam beliau meninggal dunia. Usianya mungkin baru sekitar 30 sekian tahun. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Wa yursilul ukhra, dan Allah lepaskan sebagian jiwa ila ajalin musamma, kemudian dia kembali ke jasadnya sehingga orang ini bisa hidup. Sampai kapan? Ila ajalin musamma, sampai batas waktu yang telah ditetapkan. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun, sesungguhnya itu merupakan ayat bagi mereka yang berfikir. Jamaah, karena itu salah satu di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bangun tidur. Bagaimana kalimatnya, Pak? Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adzinali bidzikri. Segala puji bagi Zat yang telah memberikan kesehatan bagi jasadku, sehingga Bapak Ibu tidur kemudian bangun dalam kondisi tidak pusing, tidak demam, tidak sakit, sehat walafiat. Anda bisa berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Wa radda alayya ruhi, dan Allah mengembalikan arwahku. Wa adzina li bidzikri, dan Allah memudahkanku untuk berzikir kepadanya. Dan 3 nikmat ini kita dapatkan. Selanjutnya, sedikit kita mengambil renungan dari ayat yang tadi dibaca oleh imam saat sholat subuh. Surat apa yang dibaca oleh imam? Surat Al-A'raf. Imam membaca surat Al-A'raf menceritakan sengketa pertama ketika Adam tercipta, antara beliau dengan iblis. Pada waktu Nabi Adam alaihissalatu wassalam diusir oleh Allah dari surga, Allah subhanahu wa ta'ala melepas seluruh pakaian Adam, sehingga kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa hakikat dari godaan setan itu adalah untuk melucuti manusia, auratnya jadi kelihatan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya bani Adam la yaftinannakum asy-syaitan la yaftinannakum asy-syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah. Wahai bani Adam, jangan sampai setan berhasil untuk menggoda kalian. Akhraja abawaykum minal jannah, sebagaimana dia telah mengeluarkan kedua orang tua kalian, Adam dan Hawa, dari surga. Yanzi'u anhuma libasahuma, dan dia ini iblis melepas pakaian keduanya.
liyuriyahuma sawatihima, agar nampak aurat besar mereka. Lalu Allah Ta'ala mengatakan tentang kondisi setan, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya iblis dan bala tentaranya bisa melihat kalian dari tempat di mana kalian tidak bisa melihat mereka. Kita mau garis bawahi bagian ini jemaah, bahwa posisi setan, dia bisa melihat manusia, tapi kita tidak bisa melihat mereka. Demikianlah kondisi alami yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan antara manusia dan jin. Berarti ketika manusia tidak bisa melihat jin, itu normal atau tidak, Pak? Saya ulang, ketika manusia tidak bisa melihat jin, itu normal atau tidak? Normal, alhamdulillah. Sehingga saya tidak bisa melihat jin, Bapak Ibu tidak bisa melihat jin, dan orang bertakwa pada asalnya yang dia adalah manusia, sama sebagaimana yang lain. Kecuali mereka yang diberi hal khusus oleh Allah seperti para nabi, yang ditambahkan oleh Allah bisa melihat jin atau malaikat. Bagaimana kalau ada orang yang bisa melihat jin, bukan karena dia punya kemampuan yang lebih. Manusia biasa yang bisa melihat jin karena jin menampakkan diri kepadanya. Seperti yang pernah terjadi pada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, atau yang pernah terjadi kepada sahabat Ubay bin Ka'ab. Namun tidak bisa melihat jin itu hal yang normal dan itu anugerah. Walhamdulillah, Rasulullah SAW pernah menyebutkan, inna hadzal khusyus kana muhdarrah. Sesungguhnya toilet itu dihadiri oleh setan. Tidak bisa kita bayangkan, Pak, kalau kita punya kemampuan melihat jin yang mungkin wajahnya tidak secakep Bapak Ibu. Begitu masuk toilet, lihat pemandangan seperti itu, kira-kira jadi masuk nggak? Hah? Nggak jadi masuk. Kenapa? Takut. Kalaupun nggak takut, nggak takut mas, saya udah biasa lihat kayak gini. Anda di dalam toilet, ada makhluk yang lain yang melihat Anda sedang buang air, kira-kira bisa keluar nggak? Atau ketahan? Jadi kita akan muncul rasa malu atau apa dilihat oleh makhluk yang lain. Karena itu jamaah, bertahanlah untuk menjadi manusia yang normal, sehingga tidak perlu untuk cari-cari kemampuan bisa melihat jin dan seterusnya, nggak ada gunanya. Baik, selanjutnya kita akan beralih kepada tema kajian pagi ini, yang oleh panitia mau mengambil tema kaya dunia, kaya akhirat. Menjadi hamba yang kaya akhirat, apa kata kuncinya? Ketika dia masuk surga. Karena penduduk surga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan yang kata Nabi SAW, surga paling rendah. Beliau mengatakan, Allah berfirman kepada penghuni surga paling rendah, falakumud dunya wa asyru amthaliha. Kau punya dunia seisinya dilipatkan 10 kali lipat. Jadi kalau sekarang orang banyak berpikir, siapa manusia paling kaya dan berapa jumlah kekayaannya? Yang terdaftar manusia paling kaya siapa? Bill Gates. Ada atasnya lagi nggak? Untuk saat ini? Elon Musk misalnya. Ada lagi atasnya? Jeff Bezos. Baik, itu data. Ya. Aslinya kita nggak tahu. Andaikan beberapa orang kaya ini, misalnya 10 orang terkaya di dunia, kekayaannya digabungin, Pak, dipakai untuk membeli Pulau Jawa, cukup nggak, Pak? Ya, kayaknya nggak cukup untuk membeli Pulau Jawa ya. Kita masih punya Kalimantan, kita masih punya Papua, kita masih punya Sumatera. Masya Allah, betapa kayanya negara ini. Jamaah, apapun itu kekayaan-kekayaan mereka semua, andaikan digabungkan, sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan kekayaan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ahlul jannah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Siapa yang diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dia dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, itulah orang yang beruntung sejatinya.
Dan harapan besar semacam inilah yang dimiliki oleh Nabi SAW dan para sahabat, sehingga sepeser pun mereka tidak punya rasa iri kepada orang yang lebih kaya secara dunia. Pernah satu ketika Nabi SAW melakukan ila. Ila, Bapak pernah dengar nggak istilah ila? Ila itu disebutkan oleh Allah di surat Al-Baqarah, lilladzina yu'luna min azwajihim tarabbusu arba'ati ashhur. Bagi siapa yang mengila istrinya, maka dia punya waktu paling lama selama 4 bulan. Yang dimaksud ila itu apa, Pak? Ila itu artinya adalah bersumpah untuk tidak mendekati istri tapi tidak menceraikan istri. Baik. Rasulullah SAW pernah mengila seluruh istrinya selama 1 bulan. Nah, karena di semua rumah itu ada para istri Rasulullah SAW, akhirnya beliau tidak tinggal di rumah-rumah itu, tidak tinggal di hujurat, tapi beliau tinggal di sebuah gubuk yang ada di kebun salah seorang sahabat Ansar. Karena di situ tidak ada wanita, sehingga para sahabat sering menjenguk Nabi SAW untuk melihat bagaimana kondisi beliau. Hingga satu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk ke tempat itu, Nabi SAW terbangun dari tidur. Nah, disitulah Pak yang mungkin Bapak pernah dengar, ngecap bekas tikar tempat tidur yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Ngecap di punggung beliau. Lalu Umar menangis melihat bagaimana situasi yang dialami Nabi SAW. Betapa terbatasnya apa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Di tempat itu hanya ada mangkok yang isinya air, nggak ada snack seperti di tempat kita atau buah-buahan yang tersedia. Hanya ada mangkok dan tersedia air. Menangislah Umar. Nabi SAW melihat Umar menangis, beliau bertanya, "Ma yubki? Kamu nangis ngapain?" Lalu Umar menyampaikan, "Ya Rasulullah, di sana ada raja Romawi, di sana ada raja Persia, yang mereka bergelimang dengan fasilitas dunia, sementara Anda penguasa kaum muslimin seperti ini keadaannya." Beliau sebagai pemimpin kaum muslimin. Di sana ada pemimpin Nasrani, raja Romawi, ada pemimpin orang Persia, raja Persia, pemimpin agama apa? Majusi. Tapi Nabi SAW yang merupakan pemimpin kaum muslimin dan beliau punya wilayah ketika itu, seperti ini keadaannya. Apa yang disampaikan Nabi SAW? Sepeser pun beliau tidak punya rasa iri kepada penguasa yang lain yang mereka lebih kaya dalam urusan dunia. Nabi SAW mengatakan, "Ama tarda in kana lahumud dunya walanal akhirah." Wahai Umar, apa kau enggak merasa bahagia? Apa kau enggak merasa ridho kalau mereka hanya punya dunia sementara kita punya akhirat? Karena kekayaan yang sejatinya yang dikejar oleh Nabi SAW di titik ini. Sehingga mungkin Bapak Ibu yang sudah membaca sejarah bisa melihat seperti apa kehidupan Nabi SAW yang penuh dengan keterbatasan. Sampai saat beliau meninggal dunia, utang beliau belum lunas. Utang apa itu, Pak? Beliau beli gandum tapi tidak bisa bayar secara tunai, sehingga baju besi, baju perang yang beliau miliki digadaikan. Baju ini bukan alat bayar, makanya statusnya sebagai barang gadai. Sehingga di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu jadi khalifah, barulah beliau radhiyallahu anhu yang menebus baju perang ini, dibayar oleh Abu Bakar untuk melunasi utang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang pernah satu ketika seusai salat subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap bertahan di masjid sampai matahari agak tinggi, sampai syuruk. Kemudian matahari agak tinggi, kemudian baru beliau pulang. Di rumah Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya kepada istrinya, "Hal indakum min syai'?" Di rumah punya suguhan apa? Punya makanan apa?
Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, ma'indana syai'un. Kita nggak punya apapun. Sehingga Aisyah tidak masak dan tidak punya sesuatu yang dimasak. Suaminya pulang dalam keadaan tidak ada sarapan yang bisa dihidangkan. Dan ini manusia terbaik. Kira-kira kalau kita mengalami seperti itu gimana, Pak? Begitu pulang dari rumah, sampai di rumah, kita sarapan apa? Pak, nggak ada yang bisa dijadikan sarapan. Kira-kira Bapak gimana? Tak balik ke masjid aja lah, cari bubur gratis. Ada program apa, Pak? 100 bubur, Masya Allah. Baik. Tapi Nabi SAW mengatakan, idzan ana asu. Kalau begitu saya tak puasa. Kalau begitu saya tak puasa. Subhanallah. Akhlak yang luar biasa. Beliau tidak emosi kepada istrinya. Nabi SAW tidak banyak bertanya. Ketika dikatakan di rumah nggak ada apa-apa, langsung beliau katakan, sesudahlah kalau begitu saya tak puasa. Berarti ketika itu beliau puasa tanpa sahur. Ketika itu beliau puasa tanpa sahur. Beliau bertahan untuk berpuasa sampai sore, sampai maghrib. Jamaah, seperti ini kehidupan manusia terbaik yang menjadi panutan kita sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah orang yang paling kaya besok di yaumil qiyamah, karena pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala paling besar kepada beliau. Tayyib. Hal yang sama juga dialami oleh beberapa sahabat yang mereka hidupnya sangat terbatas. Tapi mereka adalah manusia-manusia yang menjadi pahlawan-pahlawan dalam agama ini. Sehingga para sahabat orang yang sangat berprestasi dan kita berutang budi kepada mereka. Radhiyallahu anhum wa ardahum. Semoga Allah Ta'ala meridai mereka semua. Saya mau membuat ilustrasi, Pak. Kalau Bapak punya 2 anak. Bapak punya 2 anak, dua-duanya laki-laki, A dan B. Anak pertama sangat hemat hidupnya, pinter, tidak sering jajan, orangnya hemat, dan selalu dapat beasiswa. Dari TK sampai doktor beasiswa, Masya Allah. TK saja sudah beasiswa dia ya. Nah, ini anak pertama ya. Pengeluarannya sedikit dan dia bisa memberikan banyak jasa untuk orang tuanya. Dia punya pendapatan sehingga bisa ngasih orang tuanya. Dia punya A, bisa ngasih orang tuanya dan seterusnya. Ini anak pertama. Baik. Anak kedua, IQ di bawah rata-rata, suka bikin masalah di sekolah. Begitu lulus pengangguran, jadi beban orang tua. Dan dia boros, suka jajan. Pengeluarannya banyak, tapi jasa untuk keluarga kurang. Baik, kira-kira sebagai orang tua, Anda lebih senang dengan anak yang mana? Walaupun dua-duanya dirawat. A atau B? Anak pertama atau kedua? Hah? Anak pertama. Sudah punya anak? Oh belum, Masya Allah. Belum punya pengalaman seperti itu ya? Belum punya anak. Kita sepakat akan mengatakan anak pertama ini, Pak, anak yang berprestasi bagi orang tua. Hidupnya hemat, tapi dia punya banyak peran untuk keluarga. Orang tua akan senang dengan anak seperti ini. Betul Pak ya? Anak kedua sudah boros, suka bikin masalah, nggak punya peran bagi keluarga. Jadi mungkin perbandingan kita, ini kan semuanya makhluk Allah, hamba Allah yang merupakan umat Muhammad SAW. Kalau kita mau membandingkan sahabat dengan diri kita, sahabat itu manusia yang hidupnya hemat, pengeluaran yang mereka gunakan sedikit, fasilitas dunia yang mereka rasakan sedikit, tapi jasanya besar. Kita hidupnya boros, fasilitas kita banyak, kita punya rumah di beberapa tempat, kita punya lebih dari 1 mobil, kita punya lebih dari sekian kendaraan, kita menghabiskan banyak sekali fasilitas-fasilitas hidup. Pertanyaannya, kira-kira jasanya berapa untuk agama? Ada nggak? Nah, ibaratnya kita ini adalah anak yang boros tapi karyanya kecil bagi keluarga.
Maka jika dibilang bahwasanya sahabat adalah potret manusia sukses ketika di yaumil qiyamah dan ketika di dunia, karena keberhasilan mereka bisa memberikan jasa besar bagi masyarakat, tapi di saat yang sama mereka adalah manusia yang hemat, dan besok di yaumil qiyamah Allah kasih jaminan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Selanjutnya, kalau kita mau meniru seperti mereka persis, nampaknya mustahil. Ada nggak Pak nasihat yang kira-kira bisa mendekati? Karena alhamdulillah banyak di antara kita yang hidup dalam posisi berkecukupan. Nah, bagaimana caranya agar kekayaan dunia ini kita bisa jadikan sebagai bekal untuk meraup kekayaan di yaumil qiyamah? Nah, jamaah, kata kunci seorang hamba kaya di yaumil qiyamah tadi, selamat dari neraka, masuk surga. Oleh karena itu, jadikan ini sebagai sebuah prinsip. Kalaupun Bapak berusaha untuk menggapai kekayaan ketika di dunia, pastikan harta ini tidak menjadi sumber masalah ketika kita menghadap Allah. Itu saja. Maksudnya Bapak, kita kan pasti akan dihisab. Dan yang dihisab salah satunya adalah harta yang kau punya. Dan Nabi SAW menyebutkan bagaimana cara Allah menghisab harta. Allah Subhanahu wa taala akan menghisab wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Manusia bakal dihisab dari mana cara dia mendapatkan harta, wa fima anfaqa, dan bagaimana cara dia mengeluarkan harta. Dihisab dua pintu, cara mendapatkan dan cara menyalurkan. Baik. Berarti tidak hanya sebatas yang penting halal, tapi Anda punya PR yang kedua. Bagaimana cara Anda menggunakan harta itu untuk ketujuan yang baik dan benar sehingga selamat di yaumil qiyamah. Makanya jemaah, berkaitan dengan masalah dunia ini, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah ditanya, seperti apa dunia itu? Kata Ali, awwaluha ana wa akhiruha fana, fi halalihi hisabun wa fi haramihi iqabun. Dunia itu saat mencari capek, ujungnya hilang, fana. Saat mencari awwaluha ana, saat mencari capek. Wa akhiruha fana, tapi ujungnya hilang, bakal ditinggal atau dunia itu akan lenyap. Fi halalihi hisabun, yang halal dihisab, wa fi haramihi adzabun, yang haram diazab. Tidak ada pilihan yang ketiga. Maka siapapun Bapak Ibu yang kami hormati, saat Anda punya materi, pasti akan mengalami ini. Yang halal dihisab, yang haram diazab. Bisa nggak Pak kita selamat dari hisab? Bisa. Tapi kalau terhindar dari hisab, nggak mungkin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian kelak di yaumil qiyamah, sungguh kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kenikmatan-kenikmatan itu. Maka jamaah, persiapan dari awal dimulai dari kesadaran. Bagi mereka yang tidak punya kesadaran kalau dia dihisab, kalau nanti dia akan mempertanggungjawabkan apa yang dia punya, mungkin dia tidak akan perhatian, akhirnya seenaknya. Sehingga saat nyari dunia seenaknya, saat dia bekerja seenaknya, karena dia tidak pernah punya perhatian kalau nanti dia akan menjalani hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi mereka yang punya kesadaran, dia akan lebih berhati-hati karena dia tahu dia nanti akan dihisab oleh Allah taala. Baik. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Mengenali batasan halal haram itu tugas pertama bagi siapapun yang mau bersinggungan dengan muamalah. Saya ulang ya. Mengenali batas halal haram itu tugas pertama bagi siapapun yang mau bersinggungan dengan apa? Transaksi dan muamalah. Kenapa Pak? Karena itu batasan yang tidak boleh dilanggar. Sebab Nabi SAW pernah menegaskan, al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mustabihat.
Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Dan di antara keduanya perkara syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak orang yang tidak tahu tentang kondisi ini. Baik. Sehingga jamaah, beliau menunjukkan dalam aktivitas dunia yang dilakukan oleh manusia, harta yang mereka dapatkan hanya ada 3 kemungkinan: halal atau haram atau syubhat. Lalu beliau mengarahkan, Bapak Ibu, kira-kira yang syubhat itu diambil atau ditinggal? Apa arahan yang diberikan Nabi SAW? Syubhat itu diambil atau ditinggal? Atau dicarikan alasan? Cari-cari alasan biar yang syubhat ini jadi halal. Beliau mengatakan, "Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdi." Barang siapa yang menghindari syubhat, maka dia telah menjaga kehormatan agama dan kehormatan dirinya. Faqad istabra'a li dinihi wa irdi. Dia telah menjaga kehormatan agama dan kehormatan dirinya. Maksud menjaga kehormatan agama gimana? Seorang hamba ketika dia berusaha untuk meninggalkan yang syubhat, memungkinkan bagi dia untuk bertahan sebagai hamba yang bertakwa. Sehingga dia lebih hati-hati ketika dia bekerja, dia lebih waspada ketika bermuamalah, dia lebih sensitif berkaitan dengan masalah yang dilarang, karena dia tahu, saya nggak mau ngambil yang syubhat. Agamanya terjaga. Agama yang terjaga itu akan menyebabkan yang bersangkutan nyaman ketika menjalankan ibadah kepada Allah. Dia bisa dzikir dengan nyaman, dia bisa sholat dengan nyaman, dia bisa menikmati aneka ibadah yang dia lakukan, karena modal yang dia pakai adalah rizki yang halal. Sebaliknya, barang siapa waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, siapa yang sudah mendekati syubhat, maka dia akan terjerumus kepada sesuatu yang haram. Karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyarta'a fihi. Seperti pengembala kambing yang menaruh binatang piaraannya di area yang dekat dengan area larangan. Ini ada wilayah nggak boleh diinjek, ini rumput nggak boleh diinjek. Ngembalain kambing di situ, apalagi diinjek aja nggak boleh kok, naruh kambing di situ. Sudah, yang ini boleh. Nah, yang boleh ini ada wilayah garis aman seharusnya. Kamu kalau di sini, kambingmu bisa nyerobos ke sana. Kenapa Nabi SAW memberikan perumpamaan orang yang bekerja di area syubhat itu seperti menggembalakan binatang? Karena hawa nafsu itu nggak punya pikiran, sebagaimana layaknya binatang. Anda sudah membriefing ini kambing, briefingnya gimana? Woi kambing, pokoknya kamu nggak boleh itu ada garis, ya. Police line ini ya, ini garis polisi, kamu nggak boleh nerobos itu. Ini garis larangan. Apa bisa ketika dia dibiarkan kemudian akan nurut seperti itu? Tidak. Anda akan butuh banyak pengawasan. Kalau memang nekat tetap mau ngambil atau menjadikan daerah wilayah tepi ini sebagai daerah untuk mengembalikan. Hal yang sama juga begitu. Ini hawa nafsu, Pak. Kalau kemudian Bapak berpikir, ini kan masih syubhat, masih ada yang boleh, meskipun kecampur dengan sesuatu yang haram, lalu dibiarkan diri kita untuk ke sana, hawa nafsu yang dia bisa mengalahkan akal akan mendorong kita untuk ke arah yang haram. Makanya Nabi SAW mengatakan, siapa yang dia mengambil syubhat waqa'a fil haram, bisa dipastikan dia akan terjerumus ke dalam sesuatu yang haram. Nah, bahayanya apa? Saat sudah sampai pada titik dia mengambil yang haram, tentu saja berlaku seperti yang tadi dikatakan oleh Ali, wa fi haramiha adzabun. Dalam harta yang haram di sana ada potensi azab. Sebaliknya, jamaah, jika kita dituntut untuk belajar terlebih dahulu untuk mengenali batasan halal haram, tapi kondisi masyarakat semakin jauh dari zaman kenabian, mereka banyak tidak peduli semacam ini. Seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Ini hadis penting yang mungkin penting untuk kita catat dan sering kita ingat-ingat.
Nabi SAW pernah mengatakan, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha min. Sungguh akan datang satu zaman di tengah umat manusia di mana orang enggak peduli dari mana dia mengambil harta. Am min halalin am min haram. Apakah dari yang halal atau dari yang haram? Kapan itu jemaah? Nabi SAW menyebutkan sungguh akan datang. Artinya di zaman beliau situasi seperti itu belum terjadi. Makanya para sahabat dulu, kehati-hatian mereka terhadap masalah muamalah luar biasa. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan seperti ini. Kunna nada'u tis'ata asharin minal halal makhafatan an nudrika fil haram. Dulu kami itu meninggalkan 9 dari 10 peluang yang halal karena takut terjerumus kepada yang haram. 9 dari 10 peluang yang halal, Pak, ya, bukan yang syubhat. Jadi kira-kira Bapak Ibu, kalau Bapak misalnya, Pak, ketemu 10 peluang halal, kira-kira Bapak tinggalkan berapa? Nggak ada yang ditinggalkan. Ketemu 10 peluang halal, Bapak ambil berapa? Ambil 12. 2 tambahan proyek-proyek yang kira-kira masih abu-abu itu, sekalian aja diikutin. Masya Allah. Orang di zaman sekarang yang dikatakan Nabi SAW, manusia nggak lagi peduli dari mana dia mengambil harta, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Ketika dia punya peluang apapun, ambil. Dia nggak pernah peduli apakah di peluang itu ada yang masalah atau tidak. Kata Umar, kami meninggalkan 9 dari 10 peluang yang halal makhafatan an nudrika fil haram, karena takut kami terjerumus kepada yang haram. Nah, semangat semacam ini semakin jauh dari zaman Nabi makin hilang. Apalagi edukasi berkaitan dengan masalah halal haram sudah makin luntur dan tidak banyak tersentuh. Walhamdulillah, beberapa kajian seputar masalah muamalah mulai banyak disampaikan oleh para asatidzah, walaupun peminatnya tidak banyak, Pak. Karena kalau sudah berurusan dengan masalah pendapatan, orang lebih milih beda pendapat. Kata Ustadz Haram, disuruh resign, dikit-dikit riba, dikit-dikit kok haram. Ini Ustadz apaan? Padahal Ustadz tidak punya kepentingan ketika menyampaikan itu, selain hanya menyampaikan nasihat. Di sini ada hal yang berbahaya, Pak. Mending Bapak tinggalkan daripada ketika diambil itu akan menjadi sumber masalah besok di yaumil kiamat. Tapi Mas, kalau itu nggak kita ambil, nanti diambil sama non muslim. Lah terus kenapa, Pak, kalau yang haram diambil non muslim? Ya kita aja yang ambil. Lucu kalau kayak gini, Pak. Coba Nabi SAW tadi ditunjukkan bahwa Raja Persia, Raja Romawi seperti ini loh kekayaannya. Apakah kemudian beliau berhasrat, tenang aja Umar, besok kita taklukkan itu kerajaannya? Apakah beliau menyampaikan seperti itu? Tidak. Karena yang beliau kejar bukan itu, bukan materinya. Kalaupun mereka masuk Islam, beberapa raja itu kan dikirimi surat oleh Nabi SAW, ya. Pasca perjanjian Hudaibiyah, beliau punya kelonggaran untuk menyampaikan dakwah dengan cara berkirim surat. Beliau sebarkan para sahabatnya untuk menyampaikan surat yang Nabi SAW kirimkan kepada mereka, ajakan agar mereka masuk Islam. Jadi kalaupun raja-raja itu masuk Islam, raja Romawi, Persia, Raja Ghassan, Raja Himyar, raja-raja yang lain di sekitar Jazirah Arab, ya, yang waktu itu jumlah raja jauh lebih banyak daripada jumlah negara Eropa zaman sekarang. Negara Eropa kan pecah kecil-kecil, lembut-lembut gitu, Pak. Beda dengan Indonesia, walhamdulillah. Indonesia walaupun kepulauan dengan luas yang demikian bisa disatukan.
Eropa yang kecil seperti itu mereka pecah belah jadi negara kecil-kecil. Sudah? Kerajaan ketika itu jumlahnya banyak sekali, dan Nabi SAW mengirim surat terutama kepada raja-raja yang punya wilayah yang besar. Beliau memberikan jaminan, siapapun di antara mereka yang masuk Islam, Nabi SAW tidak berminat dengan kerajaannya. Mereka tetap bisa jadi raja, jadi penguasa, yang penting masuk Islam. Karena yang dicari itu bukan kekayaannya, bukan menaklukkan untuk kekayaan, tapi mengajak mereka untuk sama-sama menjadi hamba Allah yang sejatinya, mengembalikan fitrah manusia untuk menyembah kepadanya. Baik jamaah, akan sangat berbahaya ketika seorang hamba dalam posisi dia mungkin rajin ibadah, namun di saat yang sama tidak perhatian dengan masalah halal haram. Karena yang seperti ini bisa mengancam keselamatan dari ibadah yang dia kerjakan. Ada seorang sahabat pada waktu peristiwa siap untuk perang, pasukan muslim di depan pasukan non muslim. Lalu sahabat ini tanya sama Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ara'aita law qataltu fi sabilillah thumma qutiltu?" Ya Rasulullah, bagaimana nasihat Anda kalau aku bertempur di jalan Allah kemudian aku terbunuh? Apakah semua dosaku akan diampuni oleh Allah? Jawab Nabi SAW, "Na'am, wa anta sabirun muqbilun ghairu mudbirin." Iya, dosamu akan diampuni sepanjang ketika kau berjihad, kau sabar, terus maju dan gak mundur, maka kau nanti akan diampuni dosamu oleh Allah. Akhirnya orang ini dengan semangat yang tinggi langsung berangkat dia. Padahal ini belum ketemu pasukan A dan pasukan B, pasukan kaum muslimin dan pasukan lawannya, belum ketemu. Tapi dia pingin untuk segera mengakhiri jihad ini dengan dapat mati syahid. Tiba-tiba orang itu dipanggil, "Illad dain, wahai fulan, kecuali utang." Qala li Jibrilu anifan, baru saja Jibril membisikkan itu kepadaku. Artinya apa? Orang ini yang kalaupun bertempur di medan jihad fisabilillah, lalu dia mati di situ, mendapatkan kehormatan sebagai manusia mati syahid. Pahala mati syahid tidak bisa menghilangkan kesalahan disebabkan utang yang belum lunas. Padahal Bapak Ibu, utang itu diambil secara legal atau tidak? Saya ulang, utang itu kita dapat secara legal atau tidak? Ya, legal. Insyaallah, jazakallahu khairan. Utang itu kita dapatkan secara legal. Tapi ketika yang bersangkutan mati dalam posisi utangnya belum lunas, padahal itu didapatkan secara legal, pahala jihad bahkan mati syahid nggak bisa dipakai untuk nutupi, Pak. Apa yang bisa Anda bayangkan dengan harta yang didapatkan dengan cara yang tidak legal? Contoh, Pak, Masya Allah, untuk zaman sekarang menyebut contoh harta haram itu sulit nggak, Pak? Kira-kira nggak sulit ya? Mereka yang bekerja di instansi misalnya, ini apa ini? Pak, ini amplop, Pak. Apa? Rapat. Lu kan tidak ada rapat, tidak apa-apa aja. Amplop rapat tanpa rapat. Ini Bapak dapat bekal perjalanan dinas. Tapi kan saya tidak apa-apa aja. Ini perjalanan dinas. Ini ada sisa anggaran tapi dibagikan kepada sebagian karyawan. Padahal itu sebenarnya bukan haknya. Ini apalagi? Ini A, ini B. Ini Pak, ada perusahaan yang mereka mengajukan perizinan dan kemarin dia ngasih entertain nilainya sekian, kita bagikan kepada seluruh karyawan. Tumpuan-tumpuan itu dikumpulin, Pak, ngumpulin orang itu. Yang mungkin orang boleh sebut uang receh lah dibandingkan dengan pendapatan dia yang cukup besar. Kadang cuma sekian ratus ribu. Ada salah satu ASN yang beliau pensiun dini
setelah beliau merasakan gak nyaman di lingkungan kerja yang cukup becek dikit lah. Jadi nggak sampai kebanjiran. Nah, ini ASN setiap kali menerima uang itu dicatati. Dia kerja kurang lebih 10 tahun. Golongan terakhir yang dia tempuh itu kalau nggak salah 3C. Setelah dia resign, kemudian dia lihat di catatannya itu, total yang dia dapatkan 800 juta. Masya Allah. Ini di tempat yang tidak begitu basah, tapi dia nerima amplop-amplop tadi di luar gaji ya. Itu totalnya 800 juta. Nah, dia tanya sama saya, itu gimana? Ya, kalau kau bisa kembalikan ke negara, kembalikan. Caranya gimana 800 juta dikembalikan? Ya, saya tidak tahu ya. Mungkin coba Anda cari info gimana itu bisa dikembalikan ke negara. Karena itu hakikatnya bukan uang milik Anda, tapi itu uang milik negara. Totalnya 800 juta untuk 10 tahun. Satu orang dia. Saya nggak bayangin atasannya kayak apa, teman-temannya yang lain kayak apa. Baik. Nah, mungkin nuansa semacam ini perlu banyak untuk kita jadikan edukasi bagi masyarakat, bahwa di posisi ketika Anda merasa aman mendapatkan harta yang itu tidak halal, ingat, mungkin di dunia Anda bisa menikmatinya, tapi semuanya akan ada konsekuensi ketika di yaumil qiyamah. Jangan sampai kita jadi orang yang kaya dunia tapi miskin di akhirat. Akan lebih baik ketika sang hamba membatasi diri dengan sesuatu yang haram, dengan sesuatu yang halal, dan dia tinggalkan yang haram bahkan yang syubhat, walaupun sedikit tapi barokah, lebih baik. Karena kita ingin jadi orang yang selamat besok di akhirat. Wallahu a'lam. Mungkin itu dulu sebagai pengantar. Sekarang jam 6 persis. Kita sampai jam berapa? Syuruk jam berapa? 6? Jam 6:02 itu matahari terbit, tambah 15 menit ya. Baik, kami kasih kesempatan untuk memberikan masukan dan saran di sisa waktu. Silakan. Bapak boleh? Mohon maaf Pak, pakai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang berat menghadapi halal haram ini. Apakah ada cara sebelum kita dipanggil kepada akhirat, jiwa kita bersih dari haram, keharaman? Teman saya di sebelah bilang bisa dengan bertobat. Apa betul? Bagaimana Ustaz? Masya Allah. Kita semuanya akan mempertanggungjawabkan amal yang kita punya. Sehingga pada posisi ketika kita mengambil sesuatu yang dilarang, jangan sampai kita berpikir, saya punya sholat, saya punya puasa, saya punya tahajud, ada nggak jaminan ibadah yang kita kerjakan diterima? Nggak ada, kita nggak tahu. Dan kita tidak boleh merasa aman dengan ibadah yang sudah saya kerjakan. Tenang aja, itu nanti semua dosaku akan hapus. Ini tidak boleh, bahaya. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang kebiasaan buruk Bani Israel. Bani Israel itu dikatakan dalam Al-Quran, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Mereka mengatakan, kami tidak akan tersentuh neraka kecuali hanya sebentar saja. Paling gara-gara uang haram ini kita nyemplung cuma sebentar, habis itu mentas terus masuk ke surga. Yang jamin itu siapa? Lalu Allah katakan tentang Bani Israel, qul attakhadtum indallahi ahdan. Apakah kamu sudah pernah membuat perjanjian dengan Allah kalau kau akan masuk neraka sebentar, kemudian setelah itu kau keluar darinya? Ada nggak bukti perjanjian dengan Allah? Mana buktinya? Tidak ada. Oleh karena itu, kita tidak boleh merasa aman ketika kita berada dalam posisi masih punya sesuatu yang haram, sementara kita belum taubat, atau masih bergelimang dengan maksiat sementara kita belum bertobat, dengan keyakinan saya punya sholat, saya punya ibadah A, punya ibadah C, dan seterusnya. Baik, coba saya tanya Pak, mana yang lebih berat untuk dilakukan? Dua hal ini ya, Bapak tentukan pilihan, mana yang lebih berat? Memperbanyak ibadah
atau mentaati aturan agama? Mana yang lebih berat? Mana yang lebih berat? Memperbanyak ibadah atau taat aturan agama? Yang kedua itu realitanya lebih berat. Banyak gagal di yang kedua, Pak. Orangnya rajin sholat, tapi dia koruptor. Berarti dia di posisi banyak taat ibadah dia, tapi di saat yang sama dia suka melanggar aturan syariat. Ketemu seperti ini, Pak? Banyak. Ada orang yang dia rajin sholat, rajin ibadah, tapi nggak mau pakai jilbab. Dia rajin ibadah, Pak, tapi nggak mau pakai jilbab. Kalau qiyamul lail, masya Allah, ibu ini rajin. Tapi kalau udah giliran arisan, nggak mau pakai jilbab. Urusan jilbab itu kan aturannya. Ini aturan berpakaian menutup aurat. Dia nggak mau nutup aurat, tapi di saat yang sama dia rajin ibadah. Maka ada orang yang soleh pribadi, tapi gagal soleh sosial. Sehingga kadang dia melakukan aneka maksiat. Aneka maksiat itu berarti dia melakukan pelanggaran terhadap aturan, walaupun di saat yang sama dia rajin ibadah. Nah, selanjutnya hadis yang tadi kita sampaikan, jika utang saja tidak bisa tutup dengan pahala jihad dan mati syahid, bagaimana dengan korupsi, mengambil hak orang lain, transaksi riba, harta haram, terus kita mengandalkan ibadah sholat, padahal mungkin tidak lebih hebat dibandingkan perjuangan sahabat ketika dia mati di medan jihad. Lalu gimana, Pak? Apa yang harus kita lakukan saat kita punya seperti tadi? Alhamdulillah, berangkat dari kesadaran, taubatnya bagaimana? Ada taubat, ada konsekuensi taubat. Ada taubat, ada konsekuensi taubat. Taubat itu intinya penyesalan, mohon ampun kepada Allah atas kesalahan. Tapi ada yang kedua, konsekuensi taubat. Apa konsekuensi taubat? Dia menjalankan tugas karena kesalahan yang dia lakukan. Berarti kalau dia mengambil harta yang haram, misalnya ambil harta negara, kata Pak Presiden, balikin dong. Balikin, itulah konsekuensi taubat. Misalnya ada orang mengambil hak orang lain, saya bertobat, saya menyesal. Lah terus yang sudah kamu ambil ada di rumah, kembalikan. Enggak, saya enggak mau. Enggak mau mengembalikan. Katanya taubat, tapi kenapa dia enggak mau mengembalikan? Ya, karena itu taubat dari sesuatu yang haram, kata kuncinya adalah lepaskan harta haram itu dan kembalikan kepada pemiliknya. Kalau pemiliknya negara, Pak, ya kembalikan ke negara. Caranya gimana, Pak? Ya, saya tidak ngerti tentang prosedur resminya. Mungkin Anda bisa cari tahu bagaimana caranya saya bisa mengembalikan harta-harta yang dulu saya miliki dengan cara yang nggak benar untuk saya kembalikan ke negara. Atau saya bekerja di perusahaan swasta dan dulu saya pernah melakukan manipulasi data, lalu dari situ saya mendapatkan bonus, saya tidak lembur tapi dapat lembur. Saya melakukan kesalahan ketika perjalanan dinas, disuruh pakai pesawat, saya pakai bis, sisanya saya bawa. Disuruh hotel, tidur di rumah Budi. Akhirnya biaya untuk hotel bisa dibawa masuk kantong. Ini kan penyalahgunaan. Kamu dikasih fasilitas biar aktivitas kamu tidak terganggu, malah dihemat terus masuk kantong. Ya kembalikan itu. Selanjutnya gimana? Kalau memang bukan haknya, Anda kembalikan. Terus kalau misalnya, Pak, kita kesulitan untuk mengembalikan. Nah, disinilah ada penjelasan yang disampaikan oleh para ulama. Apa bentuk menderma terakhir sebelum orang itu wafat? Wasiat. Namanya apa? Wasiat. Sehingga sebagian ulama mengatakan, bagi orang yang dia tidak yakin hartanya bersih, sehingga dia merasa di hartaku masih banyak yang syubhat, hartaku masih banyak yang kurang bagus, maka dianjurkan bagi dia untuk berwasiat maksimal. Berapa? Sepertiga. Wasiat maksimal itu sepertiga. Jadi begitu sudah mendekati ajal, dia menulis ketika sakit atau ketika di usia sudah
sudah sepuh, sudah tua. Lalu dia tulis, saya berwasiat sepertiga harta, agar jangan sampai ketika kita mati masih ada harta haram dan syubhat yang masuk dalam daftar catatan kita, karena belum kita lepas. Sehingga di daftar catatan amal, fulan punya harta haram sekian, fulan punya harta syubhat sekian, itu kita bawa mati. Namun kalau kita sudah wasiatkan di penghujung hayat, aku wasiatkan sepertiga, tolong kasihkan ke Masjid Nurul Hidayah, tolong kasihkan ke kegiatan sosial ini, ke panti asuhan, atau untuk perbaikan jalan, atau untuk pesantren A, pesantren B. Saya nggak pingin itu masih nyangkut di rekening saya sampai saya mati. Pak, sepertiga itu diberikan kepada siapa? Sepertiga diberikan kepada kegiatan sosial. Masjid bisa, pesantren bisa, apalagi kegiatan sosial. Untuk fasum bisa enggak? Bisa, karena itu juga sosial dan itu menjadi milik negara. Bapak wakaf, tanah saya ini silakan jadi jalan, saya potong 2 meter di pinggir untuk pelebaran jalan. Saat orang wakaf itu jadi wakaf yang sah, setiap orang lewat dia dapat pahala. Makanya wakaf jalan itu termasuk wakaf yang bernilai pahala. Baik. Nah, ketika orang sudah berwasiat sepertiga, dia nggak bawa harta haram itu sampai mati, karena dia sudah lepaskan sebelum dia mati. Kira-kira sepertiga itu banyak atau sedikit? Hah? Lumayan. Tergantung tabungan, Pak ya? Hah? Tergantung tabungan ya. Kalau tabungannya cuma 5 juta ya nggak begitu berat. Kalau tabungannya sampai miliaran ya, lepas sepertiga itu berat. Baik. Beberapa sahabat. Yang terbaik diberikan kepada siapa nih? Yang terbaik kalau ada keluarga yang tidak mampu, keluarga yang didahulukan. Kalau bawahnya mengikuti mana yang paling maslahat. Dibutuhkan di Jawa ada pesantren yang kekurangan, kami kirim ke sana. Tujuannya apa? Biar nanti bisa termanfaatkan dengan baik. Begitu ya. Kalau ada masjid saldonya masih tinggi, diumumkan bahwa saldo pekan ini 700 juta. Itu duit nganggur. Kalau Bapak ikut infak di situ, maka duit Bapak masuk dalam antrian yang kesekian yang belum termanfaatkan. Nah, maka silakan cari masjid saldo untuk pekan ini minus 100 juta. Nah, itu berarti duitnya kepake. Wallahu a'lam. Bisa dipahami satu. Alhamdulillah. Baik. Cukup mungkin. Ustaz, satu lagi nih. Insyaallah. Itu yang namanya sedekah subuh. Itu bukan main kan pahalanya. Tapi saya lihat kalau saya habis sholat subuh, semuanya pada pulang. Cuma 1-2 aja yang memasukin uang sedekah subuh ke kotak amal. Bagaimana itu orang-orang yang main pergi saja begitu? Kenapa? Apa dia nggak mungkin dia nggak punya uang barang 10.000 atau 5.000? Sayang itu pahala dibiarkan begitu saja. Bagaimana menurut Ustaz? Masya Allah. Baik. Terima kasih atas motivasinya ya. Semoga didengerin sama yang lain, Pak. Sudah kota infaknya sampai mana? Coba dikelilingin lagi ada mungkin. Di luar. Oh, di luar. Ya. Tadi kan ada yang keliling, mungkin diputar 7 kali, Pak. Lancar. Ya alhamdulillah. Semoga jadi motivasi bagi semuanya. Semua amal soleh pahalanya luar biasa. Sedekah subuh, termasuk sedekah-sedekah yang lain. Ya, kita ketika termotivasi untuk beramal dan berhasil melakukan, alhamdulillah. Tapi kalaupun melihat ada orang lain yang tidak melakukan, kita tidak perlu untuk menilai orang lain lebih rendah. Kasih motivasi tanpa harus menilai wah yang lain kalah sama saya. Bukan kayak gitu ya. Karena kita sendiri tidak bisa memastikan apakah amal kita diterima atau tidak. Jadi mungkin sebagai motivasi bagi Bapak Ibu yang lain, barangkali bisa turut serta ikut sedekah subuh, insyaallah. Boleh dipindah ke sebelah. Nah, Masih cukup waktu ya? masih cukup satu lagi, insyaallah.
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga, tim ANB dan jamaah diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ustadz, ada 3 pertanyaan Ustadz. Berarti satu saja. Satu aja ya. Satu saja. Berarti yang paling krusial. Saya akuntan Ustadz. Di ambang penerimaan pekerjaan penyusunan laporan keuangan Yayasan Agama Masjid. Jadi yang masih bimbang ini masjid itu tidak menyelenggarakan pencatatan pembukuan. Jadi saya di ambang penerimaan pekerjaan, mereka menyerahkan pos-pos yang mereka juga tidak tahu itu transaksi apa, menyerahkan ke saya untuk kira-kira saya nilai ini harusnya pengeluaran apa. Kalau pemasukan mungkin jelas. Nah, kalau misalnya Allahu alam saya melakukan kesalahan, apakah ada konsekuensinya Ustaz? Misalnya karena saya tanya takmirnya, dia juga lupa karena nggak pernah melakukan pencatatan. Tapi mereka mempercayakan, dah kamu aja yang tentuin kira-kira biaya apa. Seperti itu Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Masya Allah. Berarti nanti Bapak pakai pendekatan ilmu gaib gitu. Gak ada data sama sekali, gak ada bukti apapun. Kemungkinan sebagian besar seperti itu Ustaz katanya. Jadi saya masih ragu-ragu untuk menerima kerjaan itu Ustaz. Apakah saya ada kontribusi kalau ada kesalahan di sisi harta yang saya akan dapat? Kan akadnya ijarah Ustaz. Ya, memasukkan data yang belum jelas ya. Yang wallahu alam saya juga nggak tahu data. Baik. Wallahu alam, intinya begini ya. Manipulasi data dengan sengaja kita sepakat itu dosa ya. Karena itu bagian dari bentuk penipuan. Apalagi ketika itu mau dilaporkan ke publik. Sehingga misalnya ini nanti hasil di laporan ini akan kita sebarkan kepada seluruh jamaah. Orang membaca. Nah, sementara data yang kita cantumkan di situ, teks yang kita laporkan di situ nggak sesuai dengan realita. Berarti Nabi SAW menyebutkan ciri orang munafik idza hadatsa kadzaba. Apabila dia berbicara dia berdusta. Nah, cuman masalahnya posisi Anda sebagai pihak ketiga, orang luar, bukan jamaah juga bukan takmir, yang diminta untuk membuat laporan itu. Bisa nggak dibuat pendekatan apa yang kira-kira ini mirip dengan pengeluaran itu. Jadi ada kata umum misalnya operasional. Apapun kan operasional ya. Karena alasan operasional. Pesawat telat itu nggak pernah dia mendetailkan. Pokoknya karena alasan operasional. Operasional ya apa? Sehingga pokoknya penumpang harus ridho. Apapun itu kamu harus ridho. Pokoknya karena alasan operasional. Nah, kalimat operasional itu mungkin agak luas, sehingga bisa mencakup apapun yang kira-kira kalau kita buat detail malah salah. Jadi kita buat dengan ungkapan yang lebih longgar, yang lebih luas cakupannya. Mungkin kalau itu solusi yang paling ringan ya untuk bisa kita lakukan. Begitu? Baik. Di belakang ada yang angkat tangan. Gimana? Kami kembalikan ke Pak Takmir. Boleh satu lagi. Baik, silakan. Boleh dibawa, minta bantuan, dikirim ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan tadi cerita tentang konteksnya korupsi. Kalau seandainya pejabat negara lalu bertransaksi dengan pengusaha, lalu pejabat negara itu nggak minta, tapi si pengusaha itu bilang, ini Pak, terima kasih. Apakah halal atau enggak si pejabat negara itu menerima? Saya berkali-kali berdiskusi dengan pejabat negara, kan gua nggak minta, tapi dikasih. Siap. Apa salah saya, ya kan? Nomor satu. Nomor dua, swasta sekarang lebih gila lagi. Kalau kita bertransaksi dengan swasta, itu swasta juga minta juga duit gitu misalnya. Kan nggak merugikan negara. Apakah itu juga korupsi si swasta itu? Tidak merugikan negara. Pribadi atau perusahaan? Jadi perusahaan dengan perusahaan. B2B, business to business. Okay.
Yang minta? Saya pedagang, lalu saya jualan kepada perusahaan swasta, lalu dia boleh you deliver barang, tapi saya dapat sekian persen. Yang dapat sekian persen tuh karyawan atau perusahaan? Karyawan, Karyawan. pejabat tinggi lah, direktur misalnya. Siap. Nah itu kan tidak merugikan negara kan sebenarnya, tidak langsung merugikan negara. Baik. Apakah itu juga haram? Masya Allah. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik. Saya punya buku ya. Buku ini sempat dulu dibedah di Jogja. Saya diundang oleh salah satu dinas dan di situ ada inspektorat. Buku itu judulnya Fikih ASN dan Karyawan. Ada sebagian ASN yang bilang ketakutan baca buku ini. Padahal saya tidak cerita horor di situ, tapi dia nggak berani baca. Ya, intinya kalau kita berbicara tentang masalah aturan berkaitan dengan harta milik bersama, salah satunya adalah seperti yang Bapak ceritakan tadi, gratifikasi. Orang mungkin tidak nyebut, aku kan nggak minta, aku cuma dikasih. Dan apa salahnya, mau saya cuma dikasih. Baik. Pernah di zaman Nabi SAW ada kejadian itu. Kalau hadis ini bisa kita jadikan sebagai hakim untuk memutuskan ini salah atau benar, kita baca hadisnya. Tersebutlah seorang sahabat namanya Ibnu Lutbiyah. Sahabat ini diutus oleh Nabi SAW. Berarti dia sebagai apa? Pejabat negara. Karena dia utusan dari penguasa. Kau datangi Bani Salimah, ambil zakat dari sana. Berangkatlah Ibnu Lutbiyah ke Bani Salimah. Lalu setelah beliau mengkolek zakat, ngumpulin zakat, tiba-tiba ada salah satu warga dari Bani Salimah yang ngasih hadiah. Hadiyatun lak. Ini hadiah untukmu. Sudah? Akhirnya sahabat ini pulang ke Madinah. Baik, sahabat mungkin gak sama dengan orang sekarang. Orang sekarang dia tidak langsung menghadap Nabi, tapi melipir dulu ke rumah ya. Melipir itu bahasa Indonesianya apa? Terus pokoknya dia pulang dulu ke rumah, dia taruh itu hadiah, aman kan, tidak ada yang tahu, baru lapor kepada Nabi SAW. Itu mungkin orang sekarang, Pak. Nabi para sahabat ini nggak kayak gitu. Dia langsung menghadap Rasulullah SAW. Kemudian menyampaikan, ya Rasulullah, hadhihi zakatun wa hadhihi hadiyatun li. Ya Rasulullah, ini zakat seperti yang Anda pesankan untuk saya kumpulkan, dan ini ada hadiah yang dikasihkan ke aku. Nabi SAW langsung berubah muka beliau. Kemudian beliau ceramah di hadapan para sahabat yang lain. Dan beliau sampaikan, fama balu rajulin, kenapa masih ada orang ista'maltuhu amilan, yang aku tunjuk sebagai amil, faqala hadhihi zakatun wa hadhihi hadiyatun li. Terus berani-beraninya dia bilang, ini zakat dan ini hadiah untukku. Fahala yajlisu fi baiti abi au ummi falyuhdalahu amla. Coba itu orang duduk di rumah bapak ibunya, ada nggak yang ngasih hadiah? Maka kita sampaikan kepada yang pejabat tadi, yang dia dapat gratifikasi dari perusahaan, dari vendor yang menang proyek. Kalau dia nggak punya jabatan, dikasih nggak kira-kira? Begitu purna, selesai, Pak. Ini orang ketika dia masih menjabat, Masya Allah, sering dapat WA, ada pertanyaan, Bapak lagi butuh apa, Pak? Bapak butuh, penawaran banyak. Begitu dia purna, dia yang WA, perusahaan tadi nggak digubris. Sebelumnya, jangankan dia yang WA, dia di WA, ditawari, Bapak butuh apa? Begitu dia purna, ini pejabat sudah purna, nge-WA perusahaan tadi, nggak digubris, Pak. Bukti apa? Kenapa dia dikasih? Pejabat. Maka jangan dia bilang, aku nggak minta kok. Ya karena kamu pejabat. Coba kalau kamu bukan pejabat. Nabi SAW ngasih kaidahnya kayak gitu. Kau umat Nabi, iya. Coba lihat kaidah Nabi SAW. Duduklah kamu di rumah bapak ibumu, ada nggak yang ngasih? Kalau kamu bukan pejabat, kamu dikasih nggak? Tidak. Maka jangan kau jawab, jangan kau katakan, aku nggak minta. Karena kau pejabat. Sehingga Nabi SAW ngasih kaidah, ketika kau tidak pejabat dan kau dikasih hadiah, itu silakan hadiah yang kau miliki.
Tapi karena kau pejabat, ketika kau dikasih gratifikasi, hukumnya haram. Akhirnya oleh Nabi SAW, harta tadi diambil, ditaruh di Baitul Mal. Baitul Mal itu sama dengan kas negara. Makanya mereka yang dapat gratifikasi itu, kalaupun dia tidak lapor dan dia tidak menyerahkan ke negara, sekarang di dunia mungkin mereka aman, tapi urusan tidak selesai sampai di sini. Akan ada pengadilan yang kedua di hadapan Allah. Ya tinggal apakah dia mau lepaskan sekarang ataukah mau melepaskan nanti. Karena nggak mungkin ada yang hilang. Tidak mungkin ada yang hilang. Baik, Masya Allah. Yang kedua, wah jadi lupa ini. Apa tadi? Swasta. Kalau B2B, kemudian yang minta bonus itu perusahaan, boleh Pak. Jadi PT saya dengan PT Bapak, saya supply barang ke PT Bapak, sudah? Lalu PT Bapak minta kasih dia diskon berapa? Ya 10% atau berapa? 5%. Baik, saya kasih diskon. Tapi 5% ini masuk ke perusahaan. Ini boleh dengan sepakat ulama. Karena B2B. Tapi kalau yang minta 5%, bagian purchasing, bagian pengadaan, ini kan mengkhianati perusahaan. Orang ini mengkhianati perusahaan. Maka statusnya harta itu haram bagi dia karena itu hak perusahaan. Kewajiban dari karyawan ini adalah mengembalikan ke perusahaan. Kak, dia kan tidak merugikan negara. Apakah harta haram itu harus merugikan negara? Merugikan sesama jamaah haram juga enggak? Haram juga, walaupun tidak merugikan negara. Maka dia merugikan perusahaan swasta, namun statusnya tetap haram. Wallahu a'lam. Cukup insyaallah Pak. Ya, semoga semuanya diberkahi oleh Allah dan kita dijaga oleh Allah untuk jadi hamba yang istiqamah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.